Syukur tiada hingga kepada Allah Azza wa Jalla, Rabbal Alamin, Tuhan yang mencipta lalu merawatnya, menyediakan segala apa yang dari kebutuhan kita. Semua selain Dia adalah makhluk ciptaan. Salawat salam Allah limpah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimakumullah, kesempatan singkat ini saya menyampaikan 3 pernyataan Nabi sallallahu alaihi wasallam terkait dengan siapa orang yang paling rugi dalam hidupnya. Untuk apa? Untuk menjadi pengetahuan agar moga-moga kita tidak termasuk ke dalamnya. Dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ghaniman anfu rajulin." Sungguh merugi seseorang. Pertama, dzukirtu 'indahu falam yusalli 'alayya, yakni orang yang ketika disebut nama beliau, kalau terlaknya itu dzukirtu, aku disebut, 'indahu, di sisinya, falam yusalli 'alayya, namun dia tidak bersolawat atasku, maka setiap kita mendengar nama baginda Rasul, semestinya kita berucap sallallahu alaihi wasallam. Apa pentingnya salawat bagi Nabi? Kalau pertanyaannya bagi Nabi, bagi Rasul, Rasul tak butuh dengan salawat kita. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan solusi bagaimana caranya kita ini umat yang dicintainya kelak mendapatkan keselamatan. Karena Nabi sudah memohon kepada Allah agar mendapatkan jaminan selamat untuk umatnya. Nabi kan ketika menjelang wafatannya nanya kepada malaikat yang akan mencabut nyawa, nanti dikasih apa saya ini? Muhammad, tenang bahwa engkau sudah disiapkan surga. Rasul tidak bangga dengan janji ini. Rasul tidak bangga dengan apa yang disiapkan. Ternyata yang diminta oleh Nabi bagaimana dengan umatnya. 70.000 yang diberikan kesempatan masuk surga tanpa hisab, itu belum cukup. Sampai Nabi sallallahu
adalah seorang yang datang bulan Ramadan dan begitu Ramadan selesai dia belum mendapatkan ampunan Allah. Maka target utama Ramadan itu hakikatnya adalah ampunan. Kata Ramadan sendiri artinya membakar, yang dibakar adalah dosa-dosa kita. Dosa-dosa sebagai orang hamba. Mungkin ada yang merasa atau kita misalkan merasa oh sudah cukup saya jaga diri misalkan, sudah mampu untuk mengendalikan hawa nafsu, pandangan dijaga, pikiran dijaga, langkah dijaga, gerak dijaga, bahkan ada yang ketika mengurung diri itu belum jaminan bahwa kita lepas dari yang namanya dosa. Ketika kita keluar dari masjid lalu memandang orang di jalan yang kelihatannya tidak menjalankan agama dengan sempurna, lalu hati kita mengatakan bahwa kita lebih baik dari dia, itu termasuk bagian daripada dosa. Maka itulah sebabnya puasa ini